Ya aku lebih ke ini sih, Oh, gimana? lebih ke membandingkan ya bener sih kayak, gara-gara sosial media. Karena kan sosial Iya. media kan ini ya, maksudnya open open banget kan, kita bisa melihat semua Mhm, orang gitu. mhm, Misalnya kayak kita lihat iya, kita lihat Instagram terus ngeliatin profilnya siapa gitu, dan kita mhm, tahu dia itu usianya sama kayak kita. mhm. Nah, di situ kita membandingkan membandingkan diri sendiri sama orang lain, terus Nah, kayak, betul. "Ih, kok dia umur segini, dia udah punya ini ya? Umur segini kok dia Mmm, udah punya ini ya?" iya, bener 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 Terus bener. kayak gitu kita jadi apa ya, kita kayak mempertanyakan Insecure. mempertanyakan ke diri kita sendiri, "Nggak bisa kayak gitu tuh kenapa sih?" Iya, bener. Kok Tuh. kita tuh mampu nggak sih sebenarnya Iya, gitu? heeh, apa maksudnya jadinya lebih ke negatif, apa aku kurang ini ya kurang ini ya kurang ini ya Mhm. kurang ini ya? Halo semuanya, balik lagi sama aku Ade Afdita di Tentang Ibu. Kita balik lagi ngobrol sama Tante Halo, Ituk. Halo, ketemu sebelumnya lagi. kalau sebelumnya kita udah ngobrolin soal menentu kriteria idaman, perlu dicatat yaitu 3B dan 3T. Sekarang kita mau ngobrolin tentang ke-overthinking-an anak-anak muda. Gimana sih pandangan orang tua, terutama ibu, tentang ke-overthinking-an anak-anak muda. Halo Tante Ituk, Halo, ketemu lagi kita. ketemu lagi kita Tante. Tante, tadi kan Tante Iya, bilang Tante ada, punya 4 anak laki-laki ya Tante? iya Nah betul. itu nah itu gimana Tante? Apakah dekat semua sama Tante atau gimana? Kalau deket, aku tuh perlakuan ke anak empat-empatnya ada tahapannya. Mmm, Kalau udah mulai usia usia kayak kayak mulai pendidikan bisa masuk gitu ya, 7 mhm, sampai 10, 11 gitulah, 12 gitu mhm, ya, sampai mhm. pra-remaja itu narapidana. Kenapa tuh Tante? Jadi Jadi beneran kayak polisi sama sama pencuri, aku Mhm. polisinya dia. Jadi harus harus semua aturan aku yang tentukan, mereka yang nganut gitu loh, Oh, oke. usia Oke oke segitu. oke. Nah, ya ada tarik ulurnya tetap ada, tapi pokoknya garis besarnya seperti itu, gitu ya. Iya iya. Malaikat, polisi dan narapidana kalau yang nanti udah masuk usia remaja sampai sebelum dewasa Mhm, antara usia SMP, SMA mhm, itulah, mhm. usia SMP, SMA itu aku, lebih ke temen, Oh, oke, bener bener. memperlakukannya temen. Ah, Jadi oke udah oke. mulai pemahaman-pemahaman kita yang mau Iya, kita tanamkan ke anak itu dimasukin. Pro oke. kontra tetap ada, tukaran ya Iya, mesti gitu ya. mhm. Berarti memang Nanti ada baru tahap-tahapannya ya Tante? kalau di Mhm, aku ya, kalau nanti mereka udah dewasa, baru aku memperbolehkan mereka lepas gitu loh, tanpa campur tangan. Kak, kita mmm. cuman, oh ya, kalau salah ya ngingetin dikit gitu. Iya, bener bener Udah bener nggak Tante. usah banyak ikut campur, kecuali Mhm, mereka yang ngomong sendiri gitu mhm loh. mhm. Oke, Tante, sekarang kan nih zaman udah maju ya Tante. Mhm. Muda-mudi, orang tua, semua main sosmed. Iya betul betul. Semua semua sambatnya di sosmed gitu, ya kan? Pasti Tante tahu dong kayak apa sih namanya, kegalauan-kegalauan dan kegelisahan-kegelisahan anak-anak muda. Mhm. Overthinking gitu. Nah itu tuh Tante nanggepin nanggepin ke-overthinking-an anak-anak muda tuh gimana sih Tante? Tante melihat anak Tante sendiri juga anak-anak muda lainnya gitu Tante? Mmm. Kalau di anakku kebetulan jarang yang galau-galauan gitu ya. Kayak Ya. lempeng aja kayak aku gitu loh, A ya A, B ya B gitu. Oh, Kalau aku enggak di sini kalau mhm, iya, kalau aku marah nesu ya udah tak bilangin, jeplak gitu, udah sekali mhm, selesai bar gitu ya. mhm, Tapi aku melihat di mhm, sosmed emang iya kayak mhm, gitu loh. mhm, Kayak aku jadi resah juga ini nih anakku yang berteman kayak mereka tuh kayak gimana ya, kan gitu loh. Kan mmm. otomatis kalau circle-nya kayak itu ketularan ya. Mhm, iya benar 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 benar. Iya benar. Itu mamaku tuh kayak gitu banget. Mamaku tuh memperhatikan circle-ku banget. Kayak Iya. misalnya circle-ku tuh agak-agak buruk lah ya. Misalnya gitu, ada aku kan berteman dengan banyak orang, ada misalnya satu Mmm, circle-ku yang agak, buruk gitu, mamaku tuh udah langsung wanti-wanti, "Jangan main sama dia keseringan, mama nggak suka." mhm. Karena tahu, karena feeling kali ya, kayak mama nggak suka gitu, kayak udah tahu gitu. Cuman kan maksudku Iya, maksudku overthinking di sini tuh ini Tante, eee gimana? kayak misalnya, kayak kita umur segini belum jadi PNS nih, karir Nah, masih itu masih dia. anjlok nih gitu, masih nggak tahu nih
bulan Betul. depan tuh gimana, ke depannya gimana, terus Kayak 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 iya gini, gitu. kayak mungkin kayak lebih ke mikirin apa yang belum terjadi gitu. Kayak lebih Iya, kita kita Iya bener itu berpikir overthinking yo. berpikir iya, keras memikirkan keras masa depan kita gitu. Padahal kan kita nggak tahu kan Hmm. Ya kayak kan nggak tahu gimana. yang terjadi apa ya. Heeh. Tapi itu Iya secara kayak nggak langsung ya kita melakukan itu gitu loh. iya kayak misalnya gini Tante, kayak sebenarnya aku tuh mau jadi apa sih gitu. Kok kuliahnya ini pas sudah keluar jadinya ini gitu. Kayak lebih ke situ sih Tante, kegalauan-kegalauan yang kayak gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu yang kita pikirin itu kan belum tentu terjadi kan gitu. Terus perihal kayak ya pacar juga salah satunya gitu kan. Kok udah umur segini masih aja seret jomblo, sini masih aja seret jodoh gitu ya. Kalau dari aku sih kalau kata overthinking itu kan Mhm, kelebihan mikir gitu ya. iya, mhm, Artinya kan banyak sesuatu yang nggak harus dipikirin tapi dipikirin gitu iya, loh. mhm, Ya balik lagi itu penyebabnya ya sosial media, karena mmm, kebanyakan itu. mmm, Kalau aku ke sosial media kan dimanfaatkan buat bisnis lah, cari iya cari bener, gitu ya. mhm, Tapi kalau yang nggak punya tujuan di sosial media cuman cuman scroll sana scroll sini iya, nggak jelas, ya mmm, akibatnya overthinking. Dia tahu mengkonsumsi segala sesuatu yang dia nggak butuh. iya bener bener Nah bener itu, bener, kalau zaman sekarang ya beda sama mhm, zamanku dulu. iya bener bener bener, Generasi sekarang itu kayak lahir sudah langsung ketemu sama iya gadget bener, Iya, teknologi. iya Mau langsung nggak bener, canggih mau, gitu ya. ngelihatnya itu. Ya iya mikirinnya itu, makan iya aja sama Betul. ngelihat HP, iya bener, apa sama ngelihat HP, iya bener 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 bener, ya error lah. iya bener bener bener. Nah nih kalau nih cowok-cowok nih 2 nih, apa sih yang biasanya menjadi bahan overthinking kalian? Kayak aku lebih ke ini sih, Mas gimana? lebih ke membandingkan ya bener sih kayak, gara-gara sosial media. Karena kan sosial Iya, media kan ini ya, maksudnya open open banget kan, kita bisa melihat semua mhm, orang gitu. mhm, Misalnya kayak kita lihat iya, kita lihat Instagram terus ngeliatin profilnya siapa gitu, dan kita mhm, tahu dia itu usianya sama kayak kita. mhm, Nah, di situ kita membandingkan membandingkan diri sendiri sama orang lain, terus Ah, kayak, mhm, Betul. "Ih, kok dia umur segini dia udah punya ini ya? Umur segini kok dia mmm, udah punya ini ya?" iya bener 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 Terus bener, kayak gitu kita jadi apa ya, kita kayak mempertanyakan insecure. mempertanyakan ke diri kita sendiri, "Nggak bisa kayak gitu tuh kenapa sih?" Iya bener. Kok Betul. kita tuh mampu nggak sih sebenarnya Iya, gitu? heeh, apa maksudnya jadinya lebih ke negatif, apa aku kurang ini ya kurang ini ya kurang ini ya Mmm, kurang ini ya. bener 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 bener. Kayak Kalau Jeffrey gimana Jeff? Kalau aku tuh overthinking sebagai nilai plus malah. Oh, Idih widih. Oh Apa nih? idih. lebih memikirkan Kayak solusi kayaknya nih bener Jeffrey nih. bener, kayak contohnya tadi Mas Iqbal, emang sih aku kayak kayak Iqbal sih, bener. Kayak misal, aku nggak bisa dapet ini ya, padahal orang orang itu dapat bisa ini, terus aku kok nggak bisa gini ya, kok dia lebih bagus daripada aku ya. Nah, itu Mmm, kan, semakin ke sini kan secara nggak sadar juga, kita kan berusaha untuk menjadi mereka kan. Iya iya, Nah, iya. jadi motivasi ya, jadi Iya. motivasi nah ya, itu kan mhm, membantu motivasi juga, biar mhm, mendapatkan itu dan selevel dengan mereka. Itu sih mmm, kalau aku. oke oke. Jadi lebih kayak ke, ya bisa Ambil kok gitu ya? bener, lebih Iya, lebih posting sih nggak netting. iya Kalau iya kalau iya. kalau udah bisa masuk ke motivasi, berarti itu belum overthinking. Iya, Iya, belum lah betul. itu. Iya sih. Belum Belum caur-caur belum ada. belum Iya, belum. kategori Bener overthinking itu kan kita ke konotasinya kan negatif kan. Bener. Iya iya, bener Nah, bener. dia udah bener berarti kayak Mas Ronaldo ini udah tahu, polanya segini di aku, ya udah mandek di sini Mhm, gitu loh. Kalau udah over itu kan kita udah nggak bisa mengendalikan diri Iya gitu. bener. iya sih Tante, bener. Selalu ada nah 2 sisi kok, selalu ada 2 sisi. nah itu kan, banyak ya Tante yang jadi Mhm, overthinking mhm, anak-anak muda, pasti anak Tante pun mhm, juga gitu kan. Nah mmm, kalau misalkan Tante ngerasa kayaknya nih anakku tuh ya misalnya gini ya Tante, kita sebagai anak nih Tante misalnya mhm, kita dapet rapot nilai jelek aja pasti overthinking banget. mhm. Pasti ngerasa, "Aduh gagal banget, aduh nggak enak nih, aduh sedih," gitu kan. Nah itu tuh Tante menyikapinya gimana? Apalagi maksudnya sekarang ya, kalau misalnya rapot kayaknya sekarang udahlah nilai itu udah nggak dicari gitu, tapi lebih dicari ke
ke Merdeka belajar ya. iya, aku tuh bisa nggak dapet ini gitu, bukan aku bisa nggak dapet nilai segini gitu. Itu gimana tuh Tante nyikapinnya Tante? Eee, ini buat semua anak-anak ya, nggak cuman ke anakku ya. Fokus ajalah ke yang kalian suka gitu, untuk mencegah overthinking tadi. Fokus aja ke, misalnya hobi, punya hobi apa, ya itu aja ditekunin. Sosial media ya dimanfaatkan sepositif mungkin. Kalau sampai overthinking itu kan berarti udah kelebihan, ya disadari. Cepet-cepet disadari gitu loh. Kayaknya kalau udah kebablasan itu memang udah butuh bantuan orang lain ya. Nah, kalau dinasihatin tuh ya manut gitu loh. Kadang kan ada yang kita mau nolong tapi yang ditolongin malah malah mencelakakan Iya. kita. Tapi ini sih, kayak aku menemukan beberapa kasus tuh kayak, Mhm. ya memang kita menyadari kita overthinking. Tapi tuh kita kayak, memang mencari itu. Paham gak sih kayak paham gak sih Oh gitu kayak sengaja. iya kita emang sengaja ya, "Oh aku pengen overthinking aja udah." Kayak gitu Itu kan jadi beda masalah iya, lagi kayak kan. emang kamu tuh udah tahu kamu overthinking tuh negatif, Mhm. harusnya Tapi kayak asik gitu ya Bel iya dia overthinking. dia kayak malah menikmati overthinking itu, ya udah aku mau overthinking aja, kayak emang dia udah pasrah nggak mau berubah gitu loh, kayak Tapi emang gitu-gitu. ada masanya sih ya, ada masanya Mhm. kok. Anakku dulu juga kayak gitu, sempat kayak gitu, kayak nggak bisa dikendalikan gitu. Kayak apa sih, game ya terutama, ya kan? Iya Kalau udah bener. nge-game terus itu sampai nggak masuk akal gitu loh, ngabisin waktunya itu kan kayak dia kayak robot udah gitu, nggak makan, nggak minum, nggak apa sih, keluar nggak keluar dari Nggak kayak aktivitas nggak punya asli itu kehidupan kayak gitu ya. udah gitu terus. Tapi nanti juga akan ada masa mereka sadar sendiri. Nah, kalau dulu kan ya Tante ya, nggak tahu sih Tante, ini tuh dari kacamataku aja yang lihatnya ya. Mhm. Kalau dulu tuh kayak orang-orang tua yang sekarang sudah tua, dulu mudanya, pasti mereka tuh, eee, ya ini mungkin salah satunya pengaruh dari sosial media juga ya. Maksudnya kalau dulu tuh ya udah nggak sih kayak lulus sekolah tuh kalau misalnya sekolah ya sekolah, kalau misalnya kerja ya kalau nggak bisa kuliah ya kerja, kerja apa aja lah udah gitu kan. Kayaknya kalau misalnya sekarang tuh jadi yang sebenarnya kita bisa mengikuti pola yang dulu, tapi kayaknya nggak bisa diterima dengan pola yang sekarang gitu, sama anak-anak sekarang gitu. Kayak kalau aku tuh harus kerja sesuai passion aku. Kalau enggak nanti aku bisa overthinking, bisa berlebihan lagi, aku bisa ini, bisa itu gitu kan. Atau kayak pokoknya aku gimana pun caranya aku harus bisa kuliah lagi, aku harus gimana pokoknya nggak tahu nggak tahu kenapa ya Tante, aku pun merasa aku seperti itu gitu. Aku merasa aku adalah generasi yang memaksa gitu. Pokoknya gimana Mmm. caranya aku harus bisa kayak gini, aku harus bisa dapat ini, harus bisa dapat itu. Sebenarnya kalau misalnya kita nengok lagi ke belakang, itu bener-bener yang kayak, ya udah santai aja. Ya mau kerja mau jadi apa, ya maksudnya dulu tuh kayak mau cuman kerja di konveksi lah, mau jadi kerja apa, dijalanin gitu kan. Mau cuman bisnis apa gitu. Kayak kalau sekarang tuh kayak, pokoknya harus harus bisa, harus dapat gitu kan. Nah, itu tuh Tante melihat pandangan, dulu dan sekarang tuh gimana Tante? Terkait dengan prestasi dan pencapaian anak-anak muda sekarang ya Tante? Kalau secara keseluruhan, ya nggak bisa dibandingkan ya generasiku sama generasi sekarang. Karena bedanya banget. Zaman aku masih SD itu televisi kan hitam putih, itu aja Mhm. kalau di desa nggak ada listrik pakainya aki, cuman bisa nonton siaran kalau dari pagi sampai malam itu hari Minggu doang. Hari Minggu tuh baru ada acara TV yang pagi itu hari Minggu, lainnya cuman sore sampai batas jam udah 9 lah ya, acara berita itu udah. Informasi sangat-sangat dibatasi. Jadinya ya kita taunya kehidupan real di sekitar aja, nggak tahu dunia luar, apalagi secanggih sekarang, ya kan. Ya jadi nggak bisa dibandingin, masa mudaku terus dibandingin sama anak-anakku sekarang nggak bisa. Kalau aku dulu ngerasa insecure tuh kalau temenku itu tadi kayak berprestasi. Kalau ya misalnya dia punya apa itu aku nggak ngerasa sih, itu kan punyanya orang tuanya ya gitu loh. Aku tuh paling insecure tuh sama anak orang nggak mampu
tapi dia pinter. Aduh, itu aku Ini, nah jealous-nya itu minta tuh. ampun. Itu bikin overthinking Ya tuh. Betul. kayaknya Betul. aku kayak Setuju aku. Saking tabok-tabok maksimal. gitu loh. Nah, itu Kak bikin aku minder banget kalau ngeliat dia tuh aku aduh gitu loh. Iya Nah, benar. kalau sekarang aku lihat anak sekarang itu kalau dia bisa naik yang wow, dia punya sesuatu Yes, yang benar. mahal, dia pakai sesuatu Iya, yang branded, itu flexing. Betul. kayaknya sih ya, bukan dari pencapaian dia Mm-mm. sendiri. Nah, Nah, karena aku dulu basicnya aku selalu insecure yang sama yang berprestasi itu, jadi aku nularin ke anak ya gitu. Jangan bangga kalau kamu jangan takut kalau kamu ngelihat anak orang lain misalnya temenmu kaya, terus kamu minder karena kekayaannya dia, no no no, aku gitu. Kamu nggak boleh minder sama yang kayak gitu loh. Kamu minder tuh sama orang yang dia nggak punya tapi dia masih bisa ngasih. Itu minder lah gitu. Atau dia anak yang nggak punya fasilitas apapun tapi dia berprestasi. Nah, itu kamu minder lah gitu loh. Kayak gitu. Jadi anakku yang nomor 2 ini kebetulan dia juga tak suruh naik motor tuh sekolah kan nggak mau. Mending naik bis ongkosnya 1.000. Iya sih, benar. Lebih murah gitu ya. Lah ya kan kalau naik naik motor kan dia harus beli bensin Bensin. lebih kan, Iya. gitu loh. Benar. Lebih 10.000 aja nggak cukup buat PP karena jauh. Iya. Tapi karena naik angkot BRT itu cuma 1.000. Dan itu Iya. beneran. Anakku ya masih SMK tuh kayak gitu. Dulu Oke. kalau kakaknya karena dia ada di pondok ya, aku jadi kayak nggak terlalu deket banget, tapi aku ya komunikasinya tetap intens ya kayak gitu. Iya, benar Tante. Nah, itu kan tadi kan ini ya kita ngomongin apa yang harus kita lakukan gitu. Terus apa yang membuat Tante itu juga akhirnya minder apa dan segala macam gitu. Ternyata orang tua pun pernah melewati ke overthinkingan itu sama dengan kita. Ya masih ya, Overthinking di pernah segala muda generasi. Iya. Nah, Bukan Tante Sampai 3 tahun. sekarang juga masih. iya, cuman kan kalau mungkin dulu tuh Tante lebih kayak yang kediam gitu. Terus kediam tapi membandingkan dirinya tuh nggak yang bikin kita jadi kayak overthinking lagi gitu Tante. Kayak kita ngelihat teman kita si A, ngelihat teman kita si A tuh kayak ya udah gitu kan. Kayak ya udahlah dapat juga gitu. Maksudnya dapat dia bisa loh kayak gini, dia bisa loh kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya sekarang itu udah pengaruhnya besar banget. Kita kalau dulu perbandingannya cuma kita sama dia gitu. Sekarang perbandingannya kayak se-Indonesia raya bisa Enggak, diperbandingin. sedunia kali ya sekarang. Sedunia. Sedunia kita bandingin Kita sedunia. bisa misu-misu gitu kan. Kita bisa misu-misu di sosmed gitu ya kan. Nah, ini aku mau nanya ke Iqbal dan Jeffrey, seberapa persen kamu misu-misu di sosial media juga misu-misu ke orang tua gitu. Kalau mungkin kan dulu kan gak ada sosial media kan. Jadi mau gak mau kan kayak ya udah satu-satunya teman ada ibu ya udah cerita ke ibu gitu kan. Kalau sekarang kan ya orang sosmed ada gitu, teman-teman banyak gitu, teman yang di ujung mana pun bisa kita cerita gitu. Nah kalau kalian tuh sekarang tuh gimana tuh? Lebih berapa persen ke sosial media dan berapa persen ke ibu untuk misu-misu? Oh mungkin misu-misu bukan misu kalau aku nangkapnya misu-misu itu kayak negatif gitu kalau di Jawa ya. Mungkin lebih aku apa sih namanya kayak curhat gitu ya. Curhat ya, sih, lebih ke curhat sih. Gitu loh. Mungkin lebih ke curhat sih bukan misu-misu sih. Misu itu mengumpat jadi nggak Iya, mungkin mengumpat ke orang tua iya, kan. makanya tadi aku kita misu-misu ke orang tua. Tidak mungkin dong bisa dicoret kakak saya. Betul. Gitu sih. Aku seberapa persen? Kayaknya aku lebih banyak cerita tuh ke temen sih, ke temen real ya, harus ketemu langsung gitu atau enggak chat private Chat gitu, pribadi chat ya. pribadi gitu. Enggak harus nge-share ke sosial media gitu sih, nggak pernah sih, aku jarang banget. Mungkin kalau sosial media paling aku bikin story foto lagi di mana atau lagi bikin apa, udah gitu doang. Bagus. Kalau cerita ya harusnya gitu lah, curhat ke sosmed itu aneh banget loh. Iya kan, itu kan maksudnya itu kan masalah pribadi ya, maksudnya itu masalah pribadi atau kegiatan yang mungkin itu yang cukup dikonsumsi sama individu itu sendiri gitu loh, yang itu nggak harus dikonsumsi sama orang banyak, nggak perlu. Ya, oke. Oke, ini karena sudah dikit lagi mau asar, jadi aku terakhir mau nanya ke Tante itu aja. Menurut Tante itu anak muda sekarang, cewek ataupun cowok,
harus punya jiwa yang kayak gimana sih Tante? Biar nggak terlalu berlarut dengan ke-overthinking-an yang nggak ada jalan keluarnya ini. Ya anak muda itu harus punya passion, harus punya kayak visi misi yang jelas mungkin belum ya, tapi punya sesuatu yang dia pengen dan itu diperjuangkan kayak gitu loh. Jadi kalau belum punya ya temukanlah itu biar nanti nggak overthinking, otomatis nanti kalau udah punya passion itu nanti kan dia fokus gitu loh. Itu kalau udah fokus, insya Allah nanti bisa jadi jalan, ya jalan rezeki, jalan karir, jalan menuju hebat gitu loh. Kuasai aja satu bidang satu tapi bener-bener kayak expert di situ. Dan yang jelas punya karakter yang bagus. Oke. Jadi kuncinya adalah punya passion, yang punya kuat. karakter yang bagus, Ya harus. mau belajar. Ya mestilah. Iya, benar. Setuju Tante. Enggak, anak muda tuh nggak boleh malas sudah itu penyakit gitu. Malas tuh penyakit tuh, jangan. Benar. Karena kalau udah nggak ada kemauan tuh udah nggak ada. Penyakitnya mager. Iya, benar. Punya bakat tapi malas juga nol nanti bakatnya. Benar itu. Harus explore sih, aku bilang sih harus explore keluar sih. Iya, benar. Benar, jangan cuman rebahan. Iya. Iya. Oke. Karena ini sudah asar dan kita sudah selesai dalam topik pembicaraannya. Aku pamit undur diri. Aku Ade Afdita. Sampai jumpa. Terima kasih Tante itu. Dadah. Sampai jumpa. Kita foto dulu guys. Salah-salah kata ya. Foto dulu. Ya.